warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Studi Kelayakan Bisnis dengan usaha yang kami dirikan yaitu SOYN Ceria. Kenapa kami memilih usaha ide bisnis SOYN Ceria? Karena usaha minuman adalah usaha yang terbilang cukup populer saat ini. Banyaknya keinginan masyarakat untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk membuat usaha minuman segar. Bisa diperkirakan, usaha SOYN ini dapat menarik berbagai konsumen, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Untuk menikmati minuman segar ini, yang mulai diminati oleh seluruh masyarakat sekitar, terutama untuk anak-anak dan remaja. Sebelum melakukan perluasan usaha, pelaku usaha diharuskan untuk diteliti kelayakan usaha tersebut. Di sini, kami akan menyampaikan aspek-aspek studi kelayakan bisnis untuk mendukung berdirinya usaha yang kami buat. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran dalam usaha SOYN Ceria. 1. Potensi pasar. Menurut kami, membuka usaha SOYN Ceria memiliki potensi pasar yang bagus, apalagi untuk wilayah Kebumen. Karena di pasaran saat ini belum ditemukan usaha yang sejenis, sehingga memungkinkan konsumen untuk mencoba dan tertarik membeli SOYN Ceria. Yang kedua, peluang pasar. Masyarakat menyukai hal-hal baru dan unik termasuk untuk produk minuman. Pengembangan secara terus-menerus ke pasar lain, misalnya anak sekolahan, pekerja kantoran, dan mahasiswa. Pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat. Yang ketiga, gambaran pasar. Ditinjau dari jumlah penduduk, daya beli, dan minat konsumen dengan harga yang cukup terjangkau, bisnis ini akan berkembang cepat. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap SOYN Ceria diasumsikan menargetkan 50 porsi per hari, sehingga selama 1 bulan proyeksi permintaan SOYN Ceria sebanyak 1.500 porsi. Sedangkan perkiraan penawaran SOYN sebanyak 45 porsi per hari, sehingga selama 1 bulan sebanyak 1.350 porsi. Target atau segmen pasar yang dituju. Segmentasi pasar SOYN Ceria ini terdiri beberapa faktor. Yang pertama, faktor geografis, yaitu wilayah Kebumen Kota. Faktor demografis, yaitu terdiri dari usia anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Yang ketiga, target pasar. Target yang dituju adalah untuk semua kalangan, terutama penggemar SOYN Ceria. Positioning posisi pasar pada usaha kami adalah menciptakan citra yang positif di benak konsumen dengan mengutamakan kualitas rasa dan harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik. Aspek pemasaran. Ada pula strategi rencana pemasaran dengan menerapkan marketing mix. SOYN Ceria dalam memperlancar pemasaran selalu mengutamakan kualitas, rasa, dan bahan baku yang digunakan. Penentuan harga yang ditawarkan sebesar 10.000 untuk 1 porsi SOYN Ceria. Lokasi pendirian SOYN Ceria untuk pendistribusian kepada pelanggan tersebut berada di lokasi strategis dekat jalan raya dan mudah akses bisa target pasar yang dituju. Promosi yang kami lakukan ada beberapa cara, yaitu seperti dari mulut ke mulut ke teman-teman dan orang sekitar, dan juga media sosial seperti FIG, FB, WA, dan seterusnya. Strategi pemasaran lainnya juga dilakukan berdasarkan analisis SWOT yang terdiri atas 1. Kekuatan. Yang A, semua bahan baku yang digunakan berkualitas baik. Yang B, produk tanpa bahan pengawet. Yang C, higienis. Yang D, harga terjangkau dan bersaing. Yang E, tenaga kerja yang sudah terlatih. Yang F, lokasi penjualan di tempat strategis. Yang kedua, kelemahan. A, harga bahan baku yang dapat berubah-ubah. B, daya tahan bahan baku ada yang tidak bertahan lama. Yang ketiga, kelebihan. Yang pertama, kesempatan memperluas penjualan atau lahan usaha. Yang kedua, memiliki rasa yang menarik. Yang keempat, ancaman. Banyaknya pesaing usaha minuman yang lain yang memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Aspek lingkungan industri. Aspek-aspek lingkungan luar yang paling dekat adalah aspek lingkungan industri, di mana bisnis perusahaan tersebut berada. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana perusahaan berada.
Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada usaha lain dan kekuatan yang dimiliki usaha lain termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Faktor-faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomi. Dalam faktor ini, biasanya pendatang baru kalah dengan pesaing-pesaing lainnya yang lebih dikenal oleh konsumen dan mempunyai tempat yang lebih besar dari pendatang baru. Oleh karena itu, SON Ceria berusaha untuk memperbesar skala produksi dan meningkatkan mutu kualitas. Yang kedua, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, pengusaha harus mencari banyak cara untuk menarik pelanggan atau konsumen. Salah satu cara yang diterapkan oleh SON Ceria adalah dengan strategi kualitas dan mutu serta inovasi yang unggul. Selain itu, SON Ceria juga berinovasi pada kepuasan pelanggan. Manajemen dan SDM. Yang pertama, sisi pendekatan perencanaan. SON Ceria menggunakan pendekatan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah (top down) dan pendekatan bawah atas (bottom up), dengan presentasi yang relatif seimbang antara keduanya. Sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dan para karyawan. Yang kedua, sisi program kerja. SON Ceria berusaha melaksanakan aktivitas produksi untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan, dengan setiap karyawan diberikan tugas sesuai dengan job deskripsi yang sesuai. Aspek SDM. Perencanaan tenaga kerja langsung juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja untuk tahap awal. Pemilik membutuhkan 2 orang tenaga kerja. Dan jika bisnis usaha ini telah berkembang, maka pemilik akan menambahkan tenaga kerjanya. Aspek hukum. Usaha SON Ceria ini berbadan hukum firma, telah memiliki surat izin usaha perdagangan, SIUP, dan tanda daftar perusahaan, dan surat izin tempat usaha yang telah diurus di Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha yang kami pilih di Jalan Kutoarjo nomor 101, Desa Panjar, Kebumen, yang berdekatan dengan BRI Selam. Pemilihan letak lokasi SON Ceria ini cukup strategis karena dekat dengan jalan raya sehingga dapat ditemukan dan memudahkan akses masyarakat untuk datang. Yang kedua, rencana penjualan. SON Ceria dijual secara eceran dan pembeli yang datang dapat memilih topping apa saja yang ingin ditambahkan. Pelanggan juga bisa memesan lewat telepon atau WA maupun via Facebook atau Instagram. Untuk rencana penjualan, kami akan mengkalkulasi rata-rata permintaan dari konsumen pada tiap bulannya. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi dasar acuan dalam penerapan produk bulan berikutnya mencakup penganggaran dan pembelian bahan baku. Selanjutnya, untuk proses produksi. Pada proses produksi, kami menggunakan bahan baku berkualitas seperti sirup, es batu, nangka, alpukat, gula pasir, tape singkong, tape ketan hitam, susu, kolang kaling, kelapa muda. Peralatan yang dibutuhkan: gerobak, lemari pendingin, kursi, gelas, meja. Perlengkapan: toples, sendok, gelas plastik, dan sedotan. Lalu langkah pembuatannya yaitu yang pertama, rebus mutiara dengan sedikit pewarna makanan. Masak kurang lebih 10 menit, matikan api, tunggu kurang lebih 30 menit. Setelah itu, nyalakan kembali api sampai kurang lebih 7 menit, matikan api lalu tiriskan. Masukkan santan dan daun pandan dan sedikit garam. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Selanjutnya, buat larutan gula pasir, tambah air, tambah daun pandan, masak hingga larut. Potong dadu nangka sesuai selera. Setelah semua bahan siap, susun semua bahan dalam mangkok. Masukkan es serut, lalu tambahkan mutiara, kelapa muda, alpukat, potongan nangka. Siram dengan larutan santan, gula, dan susu kental manis. SON siap disajikan. SON Ceria ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Aspek keuangan. Modal awal yang dikeluarkan dari bisnis
Oyen Ceria mulai dari peralatan sebesar Rp3.700.000, perlengkapan lain sebesar Rp225.000, dan gaji karyawan sebesar 2 juta untuk 2 orang. Kemudian pemasukan, perkiraan penjualan selama 1 bulan yaitu 45 porsi kali 10.000 kali 30 hari sebesar Rp13.500.000. Pengeluaran, total biaya operasional yaitu biaya tetap plus biaya variabel adalah Rp2.430.000 plus Rp7.500.000, hasilnya Rp9.930.000. Keuntungan yang didapat yaitu pemasukan dikurangi biaya tetap tambah biaya variabel adalah Rp13.500.000 dikurangi Rp9.930.000, hasilnya Rp3.570.000. Aspek studi kelayakan bisnis S. Oyen Ceria dapat disebutkan yaitu jenis usaha yang akan didirikan adalah menciptakan dan menjual produk berupa es Oyen Ceria, yang mana masyarakat sekarang seakan haus akan inovasi sebuah produk. Maka usaha es Oyen Ceria ini menjadi peluang usaha inovasi yang bersasaran pasar cukup jelas. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha es Oyen Ceria cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Peralatan dan bahan baku, penggunaan peralatan yang baik dapat mendukung kemudahan dan dalam meningkatkan kapasitas produksi es Oyen Ceria. Selain itu, pemilihan bahan baku yang baik menentukan kualitas yang dihasilkan oleh es Oyen Ceria. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengalaman terhadap penjualan dan proses produksinya. Aspek keuangan, berdasarkan analisis aspek keuangan pada bisnis es Oyen Ceria adalah didapatkan layak karena diperkirakan dapat memperoleh keuntungan sebanyak Rp3.570.000. Berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa es Oyen Ceria sangat layak dalam menjalankan usahanya. Oke semua, sekian hasil video singkat dari kelompok kami tentang hasil analisis studi kelayakan bisnis usaha es Oyen Ceria. Dan semoga video singkat ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.